Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jejen Jainuddin. Di sini saya akan mereview salah satu mushaf Al-Quran yang saya punya. Ini ya. Ini adalah salah satu mushaf dari sekian mushaf yang saya punya. Kali ini saya akan mereview mushaf yang ini karena ini adalah salah satu bentuk tugas akhir mata kuliah Tarikh Al-Quran ya. Jadi apakah mushaf yang saya miliki ini sudah termasuk ke dalam kriteria mushaf standar Indonesia ataukah belum gitu kan. Nah, jadi bagi kalian semuanya yang belum mengetahui apakah arti dari mushaf standar Indonesia, saya akan mencoba menjelaskan sedikit. Jadi mushaf standar Indonesia adalah mushaf Al-Quran yang dibakukan cara penulisannya atau rasem, harokat, tanda baca, dan tanda wakofnya. Ya. Nah, ini berdasarkan hasil musyawarah kerja ulama-ulama Al-Quran dan dijadikan sebagai pedoman mushaf Al-Quran di Indonesia. Itulah definisi secara singkat terkait dengan mushaf standar Indonesia. Ya mungkin kalian semuanya yang ada di luar sana pasti sudah memahami lah apa itu mushaf standar Indonesia. Nah, jadi di dalam mushaf standar Indonesia ini memiliki 3 jenis mushaf. Yang pertama yaitu ada yang namanya mushaf Bombay dengan penulisan Utsmani. Kemudian yang kedua ada mushaf Bahriyah dengan penulisan Imla'i, dan yang terakhir ada mushaf Braille gitu kan. Nah, jadi kali ini kita akan mereview satu mushaf Al-Quran ini apakah sudah termasuk sesuai dengan kriteria penulisan mushaf standar Indonesia ataukah belum, seperti itu ya. Baik, kalau dilihat-lihat dari Al-Qur'annya, saya kemarin sempat mereview juga sebelum dibuatkan video seperti ini kayaknya ke mushaf Utsmani, tapi kita kali ini akan review lebih jelas apakah ini termasuk Utsmani dan memenuhi standar mushaf standar Indonesia ataukah belum. Baik, sebelum dilanjutkan saya mereview mushaf Al-Quran yang saya punya, sebelumnya saya ingin bercerita dulu tentang bagaimana cara saya mempunyai atau memiliki mushaf Al-Quran ini sehingga sampai saat ini masih saya gunakan. Jadi awalnya itu ketika tahun 2017, itu pertama kali saya mondok di kota Cirebon. Karena sebelumnya saya hanya mondok di pesantren dekat rumah, hanya berseberangan dengan satu desa. Kemudian setelah lulus MTS itu saya pindah. Tahun 2017 saya memberanikan diri untuk berhijrah ke salah satu pondok pesantren yang ada di Cirebon, yaitu Pondok Pesantren Madinatun Najah Kota Cirebon. Nah, jadi awalnya saya mendapatkan mushaf ini itu ketika awal saya mau mondok. Nah, jadi awal saya mondok itu datang ke pondok pesantren, dan salah satu alasan kenapa saya membeli mushaf ini karena pada saat saya datang ke pondok itu saya lupa untuk membawa Al-Quran, dan akhirnya saya kemudian diajak pergi oleh salah satu ustadz atau pengurus yang ada di sini untuk memberi Al-Quran serta perlengkapan ibadah lainnya. Akhirnya pergilah saya ke pasar PGC itu yang di dekat At-Taqwa. Ya, saya pergi ke sana didampingi sama orang tua saya dan ustadz saya, dikasih tahu dan akhirnya saya memilih Al-Quran ini untuk saya pakai. Dan yang perlu kalian ketahui, sebenarnya Al-Quran ini sudah lama banget loh. Hampir kurang lebih 2017 ke sekarang 2024 sudah 7 tahun saya menggunakan Al-Quran ini. Sesetia ini saya terhadap Al-Quran.
gitu kan. Nah, baik, lanjut, mungkin itulah sedikit cerita tentang bagaimana cara mendapatkan Al-Quran. Cara saya memiliki Al-Quran ini. Selanjutnya kita akan mereview. Nah, sekarang bisa dilihat di mushaf ini di dalam surat Al-Fatihah. Di sini tulisan Rabbil Alamina, ternyata huruf ainnya itu nyambung dengan huruf lam. Nah, ini berarti menandakan bahwasannya mushaf ini adalah mushaf Bombay yang penulisannya yaitu Utsmani, rasamnya rasam Utsmani. Nah, kita lihat lagi ke surat berikutnya yaitu surat Al-Baqarah. Nah, di sini juga terlihat jelas. Nah, as-sholata di sini lam sama wawunya ini juga disambung. Nah, ini berarti tulisannya menggunakan rasam Utsmani seperti itu. Jika ditinjau secara umum, ternyata mushaf standar Indonesia ini memiliki 7 parlemen atau memiliki 7 partikel, yaitu diantaranya yang pertama adalah juz, kemudian yang kedua adalah surat, yang ketiga adalah ayat, kemudian yang keempat adalah makro, yang kelima adalah manzil, dan yang terakhir adalah hizb, gitu kan. Nah, jadi 7 parlemen ini kalau semisalkan ada di mushaf ini, artinya mushaf ini telah sesuai dengan mushaf standar Indonesia. Kalau misalkan tidak ada satu parlemen di dalam mushaf ini, berarti mushaf ini tidak memenuhi kriteria mushaf standar Indonesia. Jadi sekarang mari kita bedah, apakah Al-Quran ini, apakah mushaf ini sudah sesuai dengan mushaf standar Indonesia ataukah belum? Oke. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang pertama yaitu juz. Nah, di dalam mushaf standar Indonesia ini terdapat 30 juz. Jumlahnya ada 30 juz. Nah, jumlah juz dalam mushaf Indonesia ada 30 juz. Nah, namun ada perbedaan awalan juz antara mushaf standar Indonesia dan mushaf Madaniyah. Nah, sekarang kita lihat apakah mushaf ini, mushaf Al-Quran yang saya punya ini sudah sesuai dengan mushaf standar Indonesia atau belum. Nah, kita akan melihat di Al-Quran juz ke-7. Oke. Nah, sekarang kita sudah melihatnya di mushaf Al-Quran yang saya punya ini. Ternyata di sini awal daripada juz ke-7 adalah ayat 83. Sedangkan di mushaf Madaniyah sendiri itu awal juz 7 adalah ayat 82, ya. Kemudian sekarang kita beralih ke awal juz berikutnya yaitu tepatnya di juz 20. Di dalam mushaf yang saya punya ini ternyata awalan juznya yaitu di ayat ke-60 surat An-Naml, ya. Ini bisa kita lihat An-Naml ayat 60. Juznya juz 20. Sedangkan di dalam mushaf Madaniyah sendiri ternyata awal ayatnya itu bukan 60, akan tetapi awal ayatnya adalah 56. Jadi mushaf ini dari segi juznya sudah termasuk ke dalam kriteria mushaf standar Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu terkait surat yang ada di dalam mushaf standar Indonesia. Jadi mushaf standar Indonesia ini jumlah suratnya yaitu ada 114 surat. Nah, jika berbicara tentang surat ini tidak dapat dipisahkan atau pasti selalu berkaitan antara Makkiyah dan Madaniyah.
Akan tetapi ada beberapa surat yang kontroversial, ya antara lain diantaranya adalah yang pertama surat Ar-Ra'd, kemudian Al-Falaq, dan terakhir surat An-Nas. Nah, di dalam mushaf standar Indonesia ini, surat Ar-Ra'd ini ternyata termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah atau surat yang diturunkan di kota Mekkah. Nah, dan Al-Falaq, An-Nas ini termasuk ke dalam golongan surat Madaniyah. Itu menurut mushaf standar Indonesia. Dan apakah kita lihat mushaf yang kita punya ini sudah termasuk mushaf standar Indonesia ataukah belum? Baik, ini kita sudah membuka surat Ar-Ra'd. Nah, dan ternyata di mushaf saya ini Ar-Ra'd ini tergolong ke dalam surat Makkiyah. Nah, ini berarti sudah sesuai dengan mushaf standar Indonesia. Namun sekarang kita lihat apakah surat Al-Falaq dan An-Nas termasuk ke dalam golongan surat Madaniyah atau bukan. Nah, sekarang kita sudah membuka surat An-Nas. Tuh, lihat. An-Nas dan Al-Falaq ternyata tergolong ke dalam golongan surat Madaniyah atau surat-surat yang diturunkan di kota Madinah. Nah, berarti sudah ada dua partikel atau parlemen yang memenuhi mushaf standar Indonesia. Oke, baik. Sekarang yang ketiga, yaitu terkait jumlah ayat. Ya, kita mungkin waktu kecil dari TK, SD, SMP, bahkan SMA sekalipun, yang kita ketahui adalah bahwa jumlah ayat di dalam Al-Quran itu semuanya ada 6.666. Akan tetapi sebenarnya di dalam mushaf standar Indonesia ini jumlah ayatnya tidak segitu. Akan tetapi jumlah ayatnya yaitu 6.236. Nah, ini ya anggap kita sudah menghitung semuanya, karena mungkin tadi dua parlemen tadi sudah mewakilkan bahwasannya mushaf ini tergolong atau termasuk kriteria mushaf standar Indonesia. Sudah pasti jumlah ayatnya juga sama seperti mushaf standar Indonesia, yaitu berjumlah 6.236. Kemudian yang berikutnya yaitu terkait jumlah makro atau jumlah ruku dalam mushaf standar Indonesia. Di dalam mushaf standar Indonesia ini terdapat 557 makro atau ruku. Nah, sekarang tujuannya makro itu apa? Sebenarnya adalah tujuannya diadakannya makro ini adalah sebagai wakful ibtidah kita, ya. Sebenarnya kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran itu biasanya kita pakainya satu kaca. Tetapi sebenarnya salah satu adab dalam membaca Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran itu jangan satu kaca, karena belum tentu temanya itu sudah selesai atau belum, gitu kan. Nah, jadi kita dianjurkan untuk wakful ibtidanya per makro, ya. Jadi satu makro itu berisi tentang tema-tema atau pembicaraan tentang satu tema. Misalkan gini, di dalam surat Al-Baqarah yang pernah saya baca itu di ayat pertama sampai ayat ke-7 ini misalkan membahas tentang temanya sapi betina. Kemudian nanti di ayat 8 sampai 20 itu pembahasannya sudah lain. Nah, kita itu sebenarnya ketika membaca Al-Quran ya seperti itu, ya. Jadi hanya satu pembahasan, bukan satu kaca, gitu loh. Jadi kita seenaknya sendiri membaca Al-Quran ayat 5 sampai ayat 15, padahal itu tidak sesuai dengan makronya, gitu loh. Karena salah satu adab dalam membaca Al-Quran yaitu kita harus mengerti juga tema pembahasan, gitu loh. Karena ada istilah gini,
ketika kita sedang mengobrol, kemudian ucapan kita itu kita belum selesai ngobrol, terus ucapan kita itu disanggah orang lain, ya itu kan nggak enak gitu loh. Ya, makanya salah satu adabnya yaitu harus sesuai dengan makronya. Dan sekarang apakah kita lihat di mushaf saya ini terdapat makronya atau tidak? Nah, ini bisa kita dilihat di surat Al-Baqarah tadi yang saya bicarakan ya. Ternyata di dalam ayat 7 ini satu makro, tuh ada tandanya atau simbolnya ain. Kemudian di ayat 20 nah juga satu ini makro lagi gitu ya. Nah, berarti mushaf ini sudah hampir memenuhi kriteria mushaf standar Indonesia. Kemudian yang berikutnya yaitu terkait dengan jumlah manzil. Jadi di dalam mushaf standar Indonesia ini sendiri ternyata terdapat 7 manzil. Nah, manzil ini sebenarnya besar kaitannya dengan metode atau cara untuk menghatamkan Al-Quran dalam waktu 7 hari ya. Jadi seharinya itu kita membaca satu manzil. Kalau misalkan kita kali 7 berarti 1 minggu kita sudah dapat menghatamkan Al-Quran. Dan mari kita lihat apakah mushaf yang saya punya ini memiliki tanda manzil atau tidak. Baik, kita lihat di Al-Quran surat Al-Ma'idah. Nah, ternyata di sini terdapat tanda Al-Manzil. Nah, ini tandanya seperti ini ya, kotak ada nomor 2-nya. Nah, berarti Al-Quran atau mushaf yang saya punya ini sudah memenuhi kriteria mushaf, hampir memenuhi kriteria mushaf standar Indonesia. Nah, dan yang terakhir yaitu tentang hizib. Nah, hizib di dalam MSI ini atau mushaf standar Indonesia itu terbagi menjadi 60 hizib. Nah, biasanya ini ditandai atau disimbolkan dengan bentuk kotak dan ada tulisan hizibnya, al-hizbu. Nah, jika mushaf ini sesuai dengan mushaf standar Indonesia, sudah pasti tentunya ada simbol hizibnya. Kalau semisal tidak ada simbol hizibnya, berarti mushaf ini tidak sesuai dengan kriteria mushaf standar Indonesia. Oke, jadi mari kita lihat apakah di mushaf yang saya punya ini terdapat tulisan hizib atau tidak. Baik, kita sudah melihat atau membuka Al-Quran di juz 1 surat Al-Baqarah. Nah, ini di sini ternyata ada tulisan rubu'al hizbi. Nah, al-hizbi 1. Ini ya. Ini tandanya seperti ini. Nah, berarti mushaf saya ini sudah memenuhi kriteria atau sudah sesuai dengan mushaf standar Indonesia. Ya, karena tadi parlemen-parlemen tadi sudah ada semuanya. Dimulai dari juz, kemudian surat, ayat, makro, manzil, dan yang terakhir hizib ya. Nah, mungkin itulah sedikit review tentang mushaf Al-Quran yang bisa saya sampaikan. Barangkali teman-teman yang masih kurang memahami, silakan datang langsung ke pondok pesantren yang saya tinggal, yaitu tempatnya di Pondok Pesantren Madinatul Najah, Kota Cirebon, dekat terminal. Ya, saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.